Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, yaitu malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu, kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan rutinitas pengajian kita, yang dalam hal ini kami informasikan bahwa sebenarnya malam ini yang mengisi adalah Ustadz Haji Mustafa Al-Amin, tapi karena ada beberapa hal, jadi beliau meminta untuk dipindah jadwal, dan minta pindah jadwalnya itu baru tadi, kurang lebih tadi sore kayaknya, kalau tidak salah. Jadinya sifatnya dadakan. Jadi sebenarnya itu nanti insya Allah hari Senin malam Selasa, yang mestinya kajian fikih Syafi'i akan diganti oleh Ustadz Haji Mustafa Al-Amin. Jadi perpindahan jadwal, tapi tidak apa-apa, yang penting kita ngaji, itu aja intinya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sesuai apa yang kita harapkan, yaitu mencari ridha Allah, dan semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan apapun yang kita lakukan, aktivitas kita selama 24 jam atau tiap hari, khususnya mengenai ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ghair mahdhah, atau ibadah muamalat atau sosial, mudah-mudahan sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita selalu ada rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul. Demikian pula mudah-mudahan baginda Rasul juga mencintai kita, walaupun jarak yang begitu jauh, 14 abad yang silam memisahkan kita. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat baginda Rasul yang paling beliau cintai. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan taufik Allah dan redha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus bighairi hisab. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian fikih Imam Syafi'i kita pada malam hari ini berkelanjutan berbicara tentang masalah sunnah-sunnah wudu, yang mana minggu lalu hari Senin atau malam Selasa yang lalu kita sudah berbicara sunnah-sunnah wudu yang pertama, yaitu bersiwak atau bersikat gigi, baik memakai kayu arak atau pakai sikat gigi yang modern kayak sekarang. Itu sudah dijelaskan secara detail tentang tata cara pelaksanaan orang bersiwak atau bersikat gigi. Nah, untuk malam ini kita lanjut ke bagian yang kedua, wasani min sunanil wudu'i, yang kedua daripada sunnah-sunnah wudu, at-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah. Nah, ketika kita akan berwudu, dianjurkan dan disunnahkan untuk membaca bismillah.
atau istilahnya orang menyebutnya tasmiyah atau basmalah. Nah, itu orang Arab itu nyebut tasmiyah atau basmalah. Tapi maksudnya itu adalah bismillahirrahmanirrahim. At-tasmiyatu yang kedua yaitu membaca basmalah. Watsani min sunanil wudu, yang kedua daripada sunah-sunah wudu. Ingat, sunah-sunah wudu ini mulai dari pertama sampai selanjutnya, apapun itu namanya sunah-sunah wudu, itu boleh dilakukan apabila waktu solat masih panjang, yaitu waktu muwassa' dan waktu ikhtiar, yaitu awal waktu solat dan pertengahan waktu solat. Kalau sudah di akhir waktu solat, maka haram hukumnya melaksanakan sunnah-sunnah wudu, karena dikhawatirkan akan tertinggal waktu solat. Nah, itulah yang dikhawatirkan, sehingga tidak boleh lagi, apalagi masalah sunnah. Baik, at-tasmiyatu fi awwalihi, kapan orang itu membaca basmalah ketika dia akan berwudu? Fi awwalihi, yaitu pada awal kita mau berwudu. Nanti akan ada keterangannya di bawah. Bi ayyaqulal mutawaddi'u, seperti orang yang berwudu itu bahwa ia harus mengucapkan apa? Bismillah indal wudu, ketika berwudu, wa qabla al-bad'i fihi, sebelum memulai wudu. Wa dzalika lima rawahu an-Nasa'i wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Imam Nasa'i, hadis ini riwayat Imam Nasa'i, dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini dari sanad, yaitu sahabat bernama Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, beliau bercerita, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an, bukan wudu'an, wudu'an, falam yajidhu. Tulisannya sama, bacaannya beda. Bacaan beda, tulisan sama, beda maknanya. Talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa di antara sahabat Nabi itu bingung, atau dia meminta atau mencari apa? Wudu'an, yaitu air. Kalau wudu itu pelaksanaan wudu, kalau wudu'an air yang dipakai berwudu. Falam yajidhu, maka beberapa orang tu tidak mendapatkan air, mau dipakai berwudu. Ini bercerita tentang peristiwa dianjurkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika akan memulai berwudu. Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Anas. Faqala sallallahu alaihi wasallam, nah karena beberapa sahabat itu ketika mencari air pakai berwudu tidak dapat, maka Rasulullah pun mencarikan atau menyariin. Lalu beliau bersabda, hal ma'a ahadim minkum ma, apakah ada di antara kalian yang memiliki air atau yang punya air? Nah, beberapa sahabat nyari enggak dapat, pas Rasulullah yang minta. Lalu bagaimana? Ada apa enggak? Fa'ata bima'in, kemudian adalah yang membawakan air. Fawadha'a yadahu fil ina'i, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menaruh atau memasukkan tangan beliau yang mulia itu, ini untuk praktek wudu, fil ina, yaitu di dalam bejana yang berisi air, dalam kendi yang berisi air. Tapi ingat, usahakan ini kendinya ini boleh tangan kita masuk ke dalam air yang mau dipakai berwudu dalam kendi apabila itu air yang dalam kendi itu lebih dari 2 kolah. Jangan nanti yang pas pas pakai cebokan itu kita pakai tidak bisa, jadi mustakmal jatuhnya. Fil ina allazi fihil ma'u, di mana di dalam bejana itu, dalam kendi itu terdapat air. Tsumma qala, kemudian Rasulullah pun mencontohkan, lalu beliau bersabda, nah ketika berwudu kata Rasulullah itu, tawaddau, berwudulah kalian,
Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fara'aitul ma yafuru min baini asabihi. Kemudian Sayyidina Anas ini pun melihat air itu langsung gerbek-gerbek gitu berputar, itu air karena diobok-obok oleh Rasulullah sambil mencuci tangan. Min baini asabihi, di antara selah-selah jari beliau, hatta tawaddau. Kemudian para sahabat pun akhirnya berwudu. Tapi diawali dengan baca bismillah. Ini yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Inilah dalilnya. Maka dianjurkan ketika awal mau berwudu itu hendaklah membaca bismillah. Hikmahnya itu apa? Itu nanti akan dijelaskan oleh hadis juga. Berapa orang jumlahnya yang berwudu pada saat itu? Wa kanu nahwa sab'ina. Jumlahnya yang berwudu pada saat itu sahabat itu jumlahnya adalah 70 orang. Nah, kemudian wudu'an. Tadi tiang baca wudu'an. Apa itu wudu'? Wal wudu'u bi fathil wawi. Wudu' bukan wudu'. Al-ma' alladhi yatawadda'u bihi, yaitu air yang dipakai berwudu'. Nah, itu wudu'. Yang enggak tahu bahasa Indonesia waduk itu mungkin ambil dari kata-kata wudu', enggak ngerti. Karena bahasa Indonesia itu banyak sekali mengambil kosakata dari bahasa Arab yang diindonesiakan. Wal murad bit tasmiyah, apa yang dimaksud dengan tasmiyah? At-tasmiyatu bikamaliha, tasmiyah dengan sempurna. Tidak cukup dengan mengucapkan bismillah saja, enggak. Harus apa? Wahya bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di luar kamar mandi, atau tempat uduk khusus. Tapi kalau dalam kamar mandi itu tidak boleh, haram. Jadi karena dalam kamar mandi itu tidak boleh kita melafazkan daripada asma Allah. Bismillah itu kan asma Allah di sini. Nah, itulah yang dimaksud dengan tasmiyah, itu harus secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim, kama qalahu al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan, beliau mengajarkan kepada kita yang dimaksud dengan tasmiyah itu, kata beliau, adalah Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap, seperti yang beliau jelaskan dalam kitab beliau bernama Syarah Al-Muhadzab. Nah, ini beliau menafsirkan tafsiran di makna at-tasmiyah. Nah, jadi menafsirkan makna tasmiyah seperti dalam kitab Syarah Al-Muhadzab beliau jelaskan seperti itu. Wa yustahabbu ay yusamma Allah taala 'ala al-wudu'. Maka disunnahkan, dianjurkan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada saat berwudu. Nah, ada lagi hadis dari Abi Hurairah, dari Anas ada lagi, kemudian dari Abi Hurairah ada lagi. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa. Nah, ini hikmahnya orang membaca bismillah ketika dia awal berwudu, maka hikmahnya adalah dijelaskan oleh baginda Rasul, qala man tawaddaa wa dzakara ismallahi ta'ala alaihi kana tahuran li jami'i badanihi. Barang siapa yang berwudu, kata Rasulullah, lalu dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal waktu berwudu sebelum berniat. Tapi yang penting pokoknya nyebut bismillah aja awal sebelum pelaksanaan yang wajib. Yang wajib yang pertama itu kan dari pelaksanaannya itu aplikasinya adalah wajah. Itu yang wajib dibasuh. Cuman sebaiknya sebelum itu. Wa dzakara ismallahi ta'ala alaihi kana tahuran li jami'i ibadihi. Barang siapa menyebut nama Allah Ta'ala ketika dia berwudu, awal berwudu, kana tahuran, maka otomatis sucilah li jami'i badanihi, semua badannya itu jadinya suci hukumnya. Ketika kita berwudu, mana saja yang dibasuh itu saja hukumnya suci. Seperti membasuh telapak tangan, kemudian membasuh wajah, itu tak yang suci. Kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian tambah lagi plusnya itu telinga umpamanya kalau masih panjang waktu sholat. Kemudian terakhir adalah kaki. Nah, bagian-bagian daripada anggota wudu itu saja yang suci.
kalau tidak menyebut bismillah. Asalnya orang berwudu itu yang suci cuma itu saja. Nah, supaya semuanya sama, hukumnya sama, bukan hanya anggota wudu saja yang suci, maka seyogianya kata Rasulullah, awalilah awal ketika Anda berwudu itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, agar semua hukum daripada tubuh kita semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut, ujung kaki itu hukumnya sama dengan anggota wudu yang lain, yaitu suci semua. Nah, itu sangat dianjurkan. Nah, kemudian ada permasalahan. Kita sebagai manusia kan tidak terus-terusan ingat. Bisa saja kita lupa. Apalagi terburu-buru. Nah, kemudian lupa. Nah, pas tengah-tengah wudu baru ingat. Oh ya, belum baca bismillah di awal tadi ya. Fa in nasiyat tasmiyata fi awwalihi. Maka jika kalau Anda lupa membaca basmalah di awal wudu tadi, wa dzakaraha atau wa dzakaraha fi asna'ihi, kemudian dia ingat pada pertengahan wudu, baru dia ingat, atabiha, siogianya tetap membaca bismillah juga ketika sudah pertengahan wudu, hatta la yakhlu al-wudu' min bismillah ta'ala azza wa jalla. Jangan sampai walaupun kita lupa pas pertengahan tu baru ingat, tetap diucapkan bismillah juga. Jangan sampai kosong, tidak membaca bismillah sama sekali ketika berwudu. Nah, cuman bacaannya beda. Wa yaqulu 'inda dzalik. Nah, ketika kita mengucapkan bismillah pertengahan wudu, karena ingatnya baru pertengahan ini kita ingat, maka kita bacanya beda, tidak sama dengan yang pertama tadi. Maka bacanya bilangnya apa? Bismillahi ala awwalil wudu wa akhirih. Nah, itu kita bacanya seperti itu, dengan menyebut nama Allah mulai dari awal wudu sampai akhir wudu. Nah, itu jadi itu yang kita ucapkan, bukan bismillahirrahmanirrahim lagi, bismillahi ala awwalil wudu wa ila akhirih. Jadi gitu cara membacanya. Bismillahi ala awwalil wudu wa akhirih. Nah, demikian cara membacanya basmalah bagi orang yang lupa. Pertengahan ataupun akhir tetap, karena nasihatnya di sini jangan sampai hatta la yakhlu wal wudu, jangan sampai kosong itu wudu. Terakhir kita ingat pas bercuci kaki, ya diucapkan juga enggak apa-apa. Jangan sampai kosong. Walidzalik, nah karena itulah sangat dianjurkan, fal mustahabbu, maka disunnahkan, ayyan wal wudu awwaluhu liyusaba ala sunnatihi al-mutaqaddimah ala ghasl wajhi fayanwi wa yusamma 'inda ghasl al-kaffaini. Maka dianjurkan, jadi dua tempat niat wudu itu, ketika kita berwudu membasuh telapak tangan, jadi niat kita dalam hati itu mau berwudu, dan itu siogianya itu jangan sampai lupa langsung nyebut bismillahirrahmanirrahim sambil usap-usap tangan, dan itu udah niat. Makanya ada yang mengatakan niat itu pada saat membasuh kedua telapak tangan, al-kaf. Pada saat itu katanya mulai membasuh berniat. Nah, sekaligus setelah itu, setelah niat membasuh kedua telapak tangan, baru mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, langsung niat berwudu bismillahirrahmanirrahim. Nah, niat yang kedua ini yang wajib sebetulnya dalam mazhab Syafi'i, bukan yang pertama. Kalau waktu pertama itu sudah mengucapkan niat atau menyebut niat dalam hati, maka ketika akan membasuh wajah inilah di sini puncak niat yang paling wajib, yang tidak boleh digugurkan. Mentang-mentang umpamanya ketika membasuh telapak tangan kita sudah berniat, lalu kita biasa-biasa saja tidak berniat lagi, tidak bisa. Karena ini masalah sunnah, ini membasuh telapak tangan ini. Yang sunnah itu tidak bisa menanggung anggota yang wajib lainnya itu. Nah, karena itulah ketika kita akan membasuh bismillahirrahmanirrahim, niat berwudu, fardu kana Allah Ta'ala ini pada saat kita menuangkan air ke wajah,
Ini rukun wudu yang kedua. Niat dan yang pertama digabung langsung dengan wajah, naruh air di wajah, ini langsung seketika niat. Awal kita meletakkan air. Kalau ada orang berwudu, dia niatnya itu sebelum membasuh wajah, lalu dia berhenti niat, tidak niat lagi, maka otomatis wudunya batal alias tidak sah. Jadi tidak sah. Dan itu tujuannya agar mendapatkan pahala. Kemudian wa yusamma 'inda ghuslil kaffaini. Nah, ini bisa juga disunahkan, dianjurkan nanti ketika menyebut nama Allah itu pada saat membasuh telapak tangan itu boleh juga. Tapi yang jelas, yang intinya jangan sampai ketika membasuh wajah itu tidak ada niat wudu di sana. Itu sama dia statusnya ketika kita sholat. Walaupun kita berdiri nawai itu usolli fardal isya'i atau usolli fardal maghribi, kapan puncak niat itu sehingga sholat kita bisa sah? Ya pada saat ini Allah takbiratul ihram itu, pada saat bibir kita mengucapkan Allah, hati kita langsung usolli fardal maghribi salasa raka'atin imaman atau makmuman. Ketika bar, niat itu sudah selesai sebelum bar. Disitulah dia sama, dia kayak wudu. Makanya jangan kita usolli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu kita tidak niat dalam hati, langsung aja Allahu Akbar. Ya enggak sah salatnya. Jadi niat itu mulai dari ini takbiratul ihram atau pertengahan takbiratul ihram, jangan sampai lewat barnya itu, jangan sampai. Ada lillahi ta'ala. Sama dengan wudu juga. Pada saat wajah, itulah di sana kita meletakkan wudu. Setelah selesai basuh wajah, selesai niat, kita niat atau tidak masalah, karena sudah ditanggung niat yang di tempat fardu yang wajib pertama itu, ditanggung semua anggota itu, dah dia yang nanggung niat selanjutnya. Nah, itulah daripada sunnah wudu yang kedua, yaitu membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yaitu hikmahnya apa? Agar supaya seluruh anggota tubuh kita menjadi suci. Bisa jadi nanti hari kiamat badan kita juga semuanya itu dalam keadaan suci. Yang biasanya yang anggota wudu saja yang kelihatan bersinar, mudah-mudahan ketika hari kiamat kena rajin membaca bismillahirrahmanirrahim waktu awal wudu, maka seluruh anggota tubuhnya itu dengan kuasa Allah mudah-mudahan juga bisa bersinar. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baik, lagi satu. Watsani, yang kedua, ghaslul kaffaini. Sunat wudu yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan. Wa ba'da tasmiyati, jadi setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, ambil air, kemudian kita membasuh kedua telapak tangan. Atau bagi yang kepingin niat juga di sana silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, ambil air lalu cuci tangan, telapak tangan. Nah, setelah itu ambil air, baru bismillahirrahmanirrahim, niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Itu di wajah. Nah, ini yang membasuh telapak tangan ini yang kita bahas, termasuk daripada sunnah-sunnah wudu. Artinya ketika berwudu langsung aja wajah kita basuh. Mohon maaf, ketika habis membasuh kedua telapak tangan, kita disunahkan juga berkumur-kumur. Berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Nah, itu nanti akan ada penjelasannya. Apakah bareng itu airnya, apakah harus dibedakan, masukkan air ke hidung lain, masukkan air ke mulut berkumur-kumur lain, apakah dibarengkan saja? Itu ada perbedaan di antara para alim ulama kita. Kita yang ghaslul kaffaini membasuh telapak tangan dulu. Ini hukumnya sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Wa ba'da tasmiyati, setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, yaghsilul mutawaddi'u kaffahu salasan. Seperti baginda Rasul,
dianjurkan sebelum membasuh wajah, dianjurkan sebelum berkumur-kumur atau membasuh wajah, dianjurkan dia membasuh kedua telapak tangannya. Ini telapak tangan. Udah tahu. Beda dengan basuh anggota wudhu tu lain sampai sini, yang kemarin tu. Nah, ini telapak tangan. Salasan yaitu 3 kali. Wahya min sunanil wudhu. Membasuh daripada kedua telapak tangan itu adalah bagian daripada sunnah-sunnah wudhu. Kenapa? Ini ada yang ngasih contoh. Lianna Utsman wa Ali karramallahu wajhahuma. Karena Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahuma, yang Allah memuliakan keduanya, wassafa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua itu ketika berwudu itu memberi contoh tata cara berwudunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghasala al-yad, maka keduanya pun membasuh tangan. Yad di sini maksudnya adalah telapak, bukan anggota wudu, yang rukun bukan. Telapak maksudnya. Jadi yad yang pertama di sini adalah tangan. Nanti jangan dikirain nanti sunnah wudu itu ini dulu di benda, karena sama dia bahasanya, tapi maksudnya adalah telapak. Salasan 3 kali. Wal murad bil yad, nah ini ada keterangannya. Yang dimaksud dengan yad di sini, kata-kata yad tangannya, apa maksud yad tadu tangan itu? Huna di sini al kaf, yaitu telapak. Kaf artinya telapak. Waqad akhraj al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Zaid, di mana telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sanad yang bernama yaitu Abdullah bin Zaid, seorang sahabat, annahu wasafa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun, Abdullah bin Zaid ini pun memberikan contoh tentang cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, kemudian beliau Abdullah bin Zaid ini meminta air, fa'akfa'a minhu, kemudian mengambilnya, ala yadaihi, pakai kedua tangan. Lalu kemudian faghasalahuma thalathan, lalu kemudian kedua telapak tangan beliau ini dicuci sampai 3 kali. Summa adkhala yadahu fa akhrajaha, kemudian dikeluarkan tangannya selesai untuk mencuci tangan, lalu kemudian mengambil lagi, famadmada wastanshaqa min kaffin wahidah. Lalu kemudian setelah itu baru beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Min kaffin wahidah, sekali teguk langsung jadi satu. Ini ada juga yang mengatakan lebih afdol, katanya itu kumur-kumur dulu, setelah kumur-kumur ambil air lagi, kemudian masukkan air ke hidung, jadi bedakan katanya. Tapi dari kesemua pendapat-pendapat itu, setelah diteliti oleh Imam Nawawi radhiyallahu an, justru yang dicontohkan oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid, yaitu min kaffin wahidah. Jadi harus satu, sekaligus 3 kali. Berkumur-kumur sekaligus memasukkan air ke hidung. Nah ini, tiga kali. Fa'ala dzalika salasan ila akhirih. Jadi beliau memberikan contoh itu, memperbuat seperti itu 3 kali sampai selesai. Wala farqa fi ghasl al-kaffaini ay yakuna min ma'in masbubin aw ma'khudhin min al-ina. Tidak ada bedanya ketika kita membasuh daripada kedua telapak tangan, baik kita ngambil langsung di bak, tangan kita masukkan ke bak, atau kita ambil itu air di bak, ambil itu air kemudian dicuci telapak tangan, ambil lagi 3 kali, atau kita ambil itu air pakai cebokan lalu disiramkan oleh orang tangan kita, sama saja hukumnya itu. Jadi tidak masalah. Jadi sama-sama dapat pahala sunnah, baik itu disiramin atau ngambil sendiri air itu, atau masukkan ke dalam bejana itu kayak Rasulullah, enggak masalah. Tapi dengan syarat itu harus airnya 2 kolah kalau masukkan ke sana langsung.
Au ma'khudh minal ina bi syarti tayaqqun min taharatil ma' fi tsani. Dengan syarat harus yakin bahwa itu airnya cukup 2 kolah. Nah, ketika kita masukkan itu tidak membuat mustakmal. Terus yang kedua, tangan kita yakin tidak terkena najis, tidak kotor. Jadi tangan yang bersih itu kita masukkan sebelum berwudu, kita masukkan ke dalam bejana untuk membasuh kedua telapak tangan. Yakin bahwa tangan kita bersih. Karena itulah dalam hadis itu dianjurkan ketika kita baru bangun tidur, dianjurkan mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu. Siapa tahu aina batat yaduhu, kemana mungkin tangannya kesana kemari, megang ini megang itu waktu tidur. Orang tidur nggak sadar, makanya dianjurkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Makanya paling bagus cuci tangan terlebih dahulu, setelah itu baru ambil air. Ya, supaya tidak ribet, langsung aja ambil cebokan, langsung gini selesai sudah, daripada ragu-ragu, daripada juga berulang-ulang. Nah, ada keyakinan yang kuat, ambil aja cebokan. Apalagi sekarang sudah ada keran, gampang. Bismillahirrahmanirrahim, dah. Nah, kayak di depan itu. Nah, itu baru kumur-kumur sekaligus masukkan air ke hidung, itu lebih afdal. Ada yang pamannya mulut dulu, silahkan. Maka setelah itu baru dia masukkan air ke hidung, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini masalah afdal itu digabung atau tidak digabung, mana lebih afdal? Ternyata lebih afdal digabung saja. Tapi tetap insyaallah semuanya dapat pahala sunnah. Fa in syakka fi taharatihima karaha lahu ghamsu kaffihi fi ina'in. Seandainya kalau umpamanya dia ragu-ragu, ini tangannya itu akan ada kena najis atau gimana ya? Nah, itu dimakruhkan langsung memasukkan air ke dalam bejana. Karena itulah lebih bagus dicuci dulu, habis cuci baru ngambil langsung di bejana, supaya tidak ribet seperti tadi, langsung pakai keran aja aman sudah. Atau ambil cebokan ketika di rumah untuk cuci tangan, itu lebih bagus. Tidak usah berulang-ulang, biar nggak ribet. Li haditsin, nah karena itulah dianjurkan mencuci tangan terlebih dahulu biar aman. Kalau ingin memasukkan kedua telapak tangannya itu langsung ngambil air ke dalam bejana atau ke dalam bak umpamanya, atau ke dalam kendi, maka seyogianya dicuci tangan terlebih dahulu. Li haditsin, karena suatu hadis, idza staiqaza ahadukum, apabila ada salah seorang di antara kalian tuh ada yang baru bangun tidur, min naumihi, dari bangun tidur, fala yaghmusu yadahu fil ina, fala yughammasu yadahu fil ina, jangan langsung menyelamkan air tangannya itu langsung ke dalam bejana, jangan. Hatta yaghsulaha salasan, kecuali dia mencuci dulu kedua tangannya itu sampai 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia sendiri enggak tahu kemana sudah tangannya menggerayang sana sini waktu tidur, bisa saja pegang najis atau yang lainnya. Wal murad, nah ini dia yang tidak boleh atau yang makruh hukumnya ketika kita memasukkan kedua tangan kita ke dalam bejana, al-ina alladzi yanqusu an qullataini, apabila airnya kurang dari 2 kolah. Nah, air yang kurang dari 2 kolah itu ketika memasukkan tangannya ke sana dicuci terlebih dahulu. Kalau tidak dicuci, nah ini bisa mustakmal, tidak sah jadi pakai wudu. Kalau dia ragu-ragu, mustakmal enggak ya? Mustakmal enggak? Kan kurang dari 2 kolah, tapi tangan saya sudah bersih. Kalau tangan sudah bersih berarti kan tidak mustakmal. Kalau sudah dicuci terlebih dahulu baru masukkan tangan ke air, berarti kan enggak mustakmal karena sudah termasuk bagian basuhan yang kedua. Tapi kalau dia ragu-ragu, air yang kurang daripada 2 kolah, maka bagaimana? Hukumnya makruh karena meragukan. Fa'in balaghahuma fala karahata. Seandainya kalau lebih dari 2 kolah seperti di bak kita itu di rumah, di sana kita langsung ambil air wudu di dalam bak kita itu, bak yang gede itu,
kadang di tehel itu, kadang dipasang tehel, ya enggak apa-apa wudu di sana. Tidak makruh, tidak mustakmal karena airnya kurang dari 2 kolah. Apalagi kerannya sambil dihidupin juga. Jadi kan mengalir dia kayak di sungai. Li'anna al-ma' al-katsir la yanjusu illa bitaghyir. Karena air yang banyak itu tidak akan mungkin najis kecuali ada perubahan bau, warna dan rasanya. Jadi itulah sunat-sunat wudu yang kedua, yaitu tasmiyah. Kemudian yang ketiga adalah ghaslul kaffain. Kemudian yang keempat baru al-madmadah wal istinsyaq, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nanti itu tata caranya kayak gimana, modelnya itu nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang atau minggu depan. Gitu, yang rasa demikian. Mungkin ada yang pingin dicurhatkan atau sharing nih, monggo silahkan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca di dalam hati saja. Jadi kalau ketika di dalam kamar mandi cukup dibaca di dalam hati, tidak boleh dilafazkan, karena itu haram hukumnya, karena asma Allah. Tapi insya Allah kalau sekarang tuh rata-rata orang punya tempat wudhu itu di luar, apalagi ada selang. Jadi itu usahakan membaca dengan hati. Jadi pakai hati aja udah cukup. Tapi kalau di luar itu yang dilafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah demikian. Mungkin ada lagi sharing, monggo silakan. Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya buat kita. Semoga bermanfaat, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan masalah ibadah mahdhah ataupun ghair mahdhah atau muamalat atau sosial. Mudah-mudahan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Semoga Allah menerima penuh dengan redha dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الكريم وسلم وارض الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله تعالى أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشى عمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد كفاني علم ربي
من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.